Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, pada tugas kelompok manajemen perbankan dengan dosen pembimbing Bapak Dr. Zul Afdal MPD, izinkan kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami terkait dengan materi isu perbankan. Dengan anggota kelompok, saya sendiri sebagai ketua tim, Diana Karmila Putri, dan rekan saya yang pertama yaitu Kiki Karisma Putri dan Tasya Refjuandani. Pada materi pertama ini akan dijelaskan oleh rekan saya Tasya Refjuandani. Kepada Tasya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baik, materinya saya akan jelas itu yang pertama studi kasus pencucian uang atau money laundering. Yang pertama itu pencucian uang atau money laundering ini adalah proses penyamparan uang hasil ilegal atau korupsi, perjudian, pelacuran, perdagangan narkotika, dan lain-lain yang terlihat seakan-akan dari hasil yang sah. Dalam sistem hukum perbankan, pencucian uang menjadi isu yang sangat krusial mengingat perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dana. Pencucian uang dalam sistem hukum perbankan menjadi isu yang sangat krusial mengingat perbankan memiliki peran strategis dalam menghimpun dan menyalurkan dananya. Salah satu kasus pencucian uang yang penting untuk dibahas adalah kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Indra Kusuma atas dikenal dengan Indra Kents. Indra Kusuma ini adalah seorang pengusaha muda dan influencer yang dikenal sebagai Crazy Rich atau Medan, yang mana Indra Kusuma ini mengklaim bahwa kekayaannya diperoleh dari berbagai sumber bisnis seperti investasi di pasar saham dan cryptocurrency, serta pendapatan dari endorsement dan promosi di media sosial. Selain itu, juga mengaku terlibat dalam bisnis lain seperti properti dan perdagangan. Konten yang ia bagikan seringkali memberikan tips untuk mencapai kesuksesan finansial yang berhasil menarik banyak pengikut yang terinspirasi oleh kisah suksesnya. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Kiki Karisma Putri. Kepada Kiki dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya materi kedua, Karisma Putri akan melanjutkan pembahasan yang sudah dibacakan oleh Tasya tadi, di mana permasalahan tentang kasus pencucian uang oleh Indra Kesuma. Lanjutannya, namun di balik citra sukses dan kaya yang ia tampilkan, ia memperoleh popularitas di media sosial dengan konten-konten yang menonjolkan gaya hidup mewah dan motivasi sukses. Indra Kesuma atau Indra Kents sering membagikan momen-momen hidup glamor seperti memiliki mobil-mobil mewah, berpergian ke luar negeri, serta menunjukkan berbagai aset bernilai tinggi lainnya. Dengan jumlah pengikut yang banyak di Instagram dan YouTube, ia dikenal dengan julukan Crazy Rich Medan, yang menggambarkan bahwa citra kekayaan dan kesuksesan yang ia tampilkan. Indra Kents mengklaim bahwa kekayaannya diperoleh dari berbagai sumber bisnis, seperti investasi di pasar saham dan cryptocurrency, serta pendapatan dari endorsement dan promosi di media sosial. Selain itu, ia juga mengaku terlibat dalam bisnis lain seperti properti dan perdagangan. Konten-konten yang ia bagikan seringkali berisi tips tentang cara mencapai kesuksesan finansial, yang berarti Indra Kesuma berhasil menarik banyak pengikut yang terinspirasi oleh kisah suksesnya. Yaitu binary option atau binomo yang telah menipu banyak orang. Dan barang berharga lainnya. Proses pencucian uang yang dia lakukan terdiri dari yang pertama yaitu penempatan, di mana lanjut moderator slide-nya. Permasalahan Indra Kesuma
di mana proses pencucian uang yang lakukan terdiri dari yang pertama yaitu penempatan. Penempatan adalah proses di mana dana ilegal dari korban investasi dimasukkan ke sistem keuangan melalui transfer antar rekening. Yang kedua yaitu pelapisan, di mana pada proses ini transaksi berlapis dilakukan seperti pembelian aset mewah dan pemindahan dana ke luar negeri untuk mengaburkan asal-usul uang. Dan yang ketiga yaitu integrasi, di mana uang yang telah dicuci digunakan untuk investasi sah dan pembelian barang mewah sehingga terlihat ilegal. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan hasil diskusi dari dua rekan kelompok saya tadi. Dari kasus Indra Kusuma ini menunjukkan bahwa pencucian uang masih menjadi ancaman serius bagi sistem perbankan Indonesia. Meskipun regulasi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 dan PBI Nomor 14/3 PBI 2012 telah diterapkan, kelemahan dalam pengawasan masih dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Oleh karena itu, perlu peningkatan pengawasan, koordinasi antar lembaga, serta penerapan teknologi deteksi transaksi mencurigakan agar sistem perbankan lebih aman dari praktik pencucian uang. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang seringkali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama antar negara-negara diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak pelaku yang beroperasi di berbagai wilayah. Selain itu, kerjasama internasional juga sangat penting dalam pencegahan pencucian uang. Kejahatan pencucian uang seringkali bersifat lintas negara, sehingga kerjasama antar negara-negara diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti pelaku yang beroperasi di berbagai wilayah. Jika bank dan lembaga terkait gagal dalam menjalankan peran mereka, pencucian uang akan semakin marak, merusak sistem keuangan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Selanjutnya yaitu ada analisis regulasi yang berlaku. Pencegahan pencucian uang di Indonesia itu telah diatur dalam beberapa regulasi. Di antaranya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 14/3 PBI 1/2012, serta peran Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Adapun kelemahan dari sistem pengawasan perbankan ini ialah kurangnya deteksi transaksi mencurigakan. Yang kedua, adanya penyalahgunaan rekening oleh pihak ketiga. Selanjutnya yaitu ada kurangnya koordinasi antar lembaga pengawas serta kolusi dengan oknum di lembaga keuangan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan terkait dengan isu perbankan dari kelompok kami. Jika dari teman-teman ada yang ingin memberikan kritik, saran, tambahan, ataupun pertanyaan, silakan berikan di forum diskusi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.